Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Ahmadi dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang eksistensi Pancasila pada masa Orde Baru. Sebelum masuk pada masa Orde Baru, pada masa demokrasi terpimpinnya terjadi sebuah tragedi nasional, yaitu peristiwa G30S PKI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Hal ini menyebabkan dibubarkannya PKI dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Pada masa 1966 hingga 1998 terjadinya pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966. Pancasila pada masa Orde Baru yang ditulis oleh Andi Sulistyo. Pancasila pada masa Orde Baru ini digunakan sebagai alat membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpan dari Pancasila serta Undang-Undang 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto. Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan Orde Baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Sehingga Pancasila oleh rezim Orde Baru kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenar dan memperkuat negara. Maka dari itu, Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun pelaksanaannya, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara. Upaya pengkultusan terhadap Pancasila dilakukan pemerintah Orde Baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pemerintah Orde Baru menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu-gugat. Penafsiran dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi berada di tangan negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G30S PKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Retorika mengenai persatuan kesatuan menyebabkan pemikiran bangsa Indonesia yang sangat plural kemudian diseragamkan. Uniformitasi menjadi hasil kontrik dari kebijakan politik pembangunan yang unilateral. Gagasan mengenai tidak mendapatkan tempat untuk didiskusikan secara intensif. Sebagai puncaknya, pada tahun 1985, seluruh organisasi sosial politik digiring oleh hukum untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar filosofis, sebagai asas tunggal, dan setiap warga negara yang mengabaikan Pancasila atau setiap organisasi sosial yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal dan dicap sebagai pengkhianat atau penghasut. Demikian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.